Kita hidup di dunia di mana penilaian orang lain lebih berarti daripada nilai diri sendiri. Banyak yang berusaha mengubah diri hanya untuk diterima, dihargai, atau bahkan dicintai oleh orang lain. Tapi, pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk siapa kita berusaha berubah? Kitalah yang harus menjadi penentunya. Jika perubahan dilakukan demi pandangan manusia, keikhlasan akan sirna dan kebahagiaan pun menjauh. Sadar atau tidak, kita terperangkap dalam ekspektasi yang dibangun oleh sosial media, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Berbagai standar kecantikan, kesuksesan, dan norma sosial membekali kita dengan rasa tidak cukup, angst, dan kebingungan. Saat teman sekeliling berlari mengejar pengakuan, kita terpaksa ikut berputar dalam roda yang sama. Namun, mengapa kita tidak coba berhenti sejenak, berintrospeksi, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup ini? Banyak dari kita berjuang setiap hari dengan tuntutan untuk menjadi lebih baik menurut pandangan orang lain. Kita berusaha keras untuk mematuhi ekspektasi, meski terkadang melawan nilai diri kita yang sebenarnya. Ini adalah keinginan yang universal, namun seringkali menjebak kita dalam kekecewaan dan keputusasaan. Kita berusaha keras mengubah penampilan agar terlihat menarik, padahal tak jarang kita melupakan makna sejati dari kecantikan. Ketika kita hanya peduli pada pandangan orang, kita cenderung mengorbankan diri kita. Ada satu kisah seorang mahasiswi yang selalu merasa kurang karena penampilannya. Setiap pagi, ia menghabiskan berjam-jam di depan cermin, mencoba berbagai gaya. Ia berusaha agar fisiknya terlihat sempurna, namun hatinya tetap kosong. Meskipun banyak pujian yang ia terima, ia merasa terperangkap dalam citra yang tidak mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Hal ini semakin parah ketika media sosial mempertegas rasa ketidakpuasan ini. Dia berjuang di antara cita-cita dan kenyataan, yang semakin menjadikannya lelah dan stres. Tidak jarang kita mendapati seorang ibu yang harus kembali ke rutinitas meski tubuhnya lelah. Dia membayangkan bagaimana jika ia hanya memiliki sejenak untuk beristirahat. Namun, harapan akan apresiasi dari keluarga menjadi motivasi terbesarnya untuk terus melangkah. Sayangnya, semua usaha ini seringkali berujung pada keletihan mendalam, bukan kebahagiaan. Kita berperang melawan persepsi orang lain, dan bukan melawan ketidakpuasan yang ada dalam diri. Pernahkah kamu merasa tertekan hanya untuk memenuhi harapan orang lain? Semakin keras kita berusaha, semakin kita merasa tidak pernah cukup. Efek dari tekanan ini bisa sangat merusak, menyebabkan kita mempertanyakan nilai diri kita. Dalam usaha untuk menjadi baik di mata orang lain, kita seringkali lupa untuk mencintai diri sendiri. Kesedihan yang mengikutinya sulit untuk diungkapkan. Kita bersedih, atau bahkan merasa putus asa, hanya karena kita tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Proses ini tidak hanya memengaruhi mental kita, tetapi juga emosional. Dampaknya meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, hubungan, pekerjaan, dan kebahagiaan yang sejati. Banyak yang akhirnya memilih untuk berpura-pura bahagia, meskipun di dalam hatinya mereka merasa tertekan. Ada rasa takut yang terus mengintai, rasa takut bahwa jika kita tidak memenuhi ekspektasi, kita akan ditinggalkan. Di antara semua ini, penting untuk menyadari bahwa cinta sejati hanya dapat diperoleh ketika kita sungguh-sungguh mencintai diri kita sendiri. Keberanian untuk menerima diri kita apa adanya akan menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang lebih berarti. Mari kita jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Mari kita ubah cara berpikir kita, tidak lagi terjebak dalam jeratan ekspektasi yang tidak realistis.
Cinta yang hakiki hanyalah datang jika kita mampu mencintai diri dalam kondisi yang seutuhnya, bukan berdasarkan citra yang dibangun oleh orang lain. Cinta Allah bukan cuma dinyatakan dengan lisan, tapi juga melalui tindakan kita untuk memperbaiki diri. Di setiap lingkungan, kita bisa melihat contoh nyata tentang pertarungan ini. Mari kita lihat seorang mahasiswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Motivasi dari teman-temannya, tekanan dari dosen, dan harapan orang tua menjadi sebab ia berjuang keras setiap malam untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Pagi harinya, dia seringkali berangkat dalam keadaan berkeringat dan tergesa-gesa. Rasa cemas menyelimuti dirinya karena khawatir tugasnya tidak sempurna. Namun, ketika dia duduk di bangku kuliah, dia menyadari bahwa beban di pundaknya bukan hanya tugas, tapi juga harapan orang lain. Keberhasilannya diukur dari seberapa baik ia menarik perhatian dosen. Hal ini membuatnya terus berusaha hingga lupa akan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Kemudian kita beralih ke sosok seorang ibu yang setiap harinya bekerja keras untuk keluarganya. Dia memasak, mencuci, dan memastikan semua kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Saat hendak istirahat sejenak, pikirannya terus berputar. Apakah semua ini cukup? Semua ini hanya untuk mendapatkan pengakuan dan cinta dari anggota keluarganya. Meskipun banyak dari mereka tidak pernah meminta, rasa kurang ini terus menghantui, seolah-olah ia harus bekerja setara dengan adu kebanggaan. Menghadapi kenyataan ini, dia terus berusaha, tetapi sering membuatnya merasa burnout dan tidak dihargai. Dalam pencarian cinta dan pengakuan, ia sebenarnya kehilangan jati dirinya. Satu lagi, ada seorang dokter di rumah sakit yang harus tetap tenang di tengah situasi darurat. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas nyawa pasien, tetapi juga merasa tekanan dari rekan-rekannya. Ketika rekan sejawatnya mendapatkan pujian, ada rasa sakit di hatinya yang tidak dapat ia ungkapkan. Perasaannya tersimpan dalam bentuk, "Apa saya cukup baikkah?" di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang harus dipikul. Ia merasa terjebak dalam rutinitas kerja dan ekspektasi luar biasa dari orang-orang di sekelilingnya. Selalu berjuang untuk memvalidasi diri dalam dunia yang kompetitif ini. Rasa lelah dan tekanan ini seakan menghimpitnya, membuat perasaan cintanya kepada pekerjaan mulai memudar. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak yang menilai diri dengan standar yang dilemparkan oleh orang lain, dan tak jarang menekan diri sendiri untuk meraih ekspektasi tersebut. Hal ini menciptakan keseharian yang penuh dengan rasa berjuang, namun tidak bermanfaat. Jika kita melanjutkan cara berpikir ini, kita mungkin tidak akan pernah menemukan makna sebenarnya dari kehidupan. Kita cenderung terjebak dalam balutan ekspektasi orang lain, yang membuat kita kehilangan arah dan tujuan. Ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan ini mengakibatkan ketidakpuasan berbuntut panjang. Alih-alih merasa bangga dengan diri sendiri, kita hanya terus dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan terus-menerus merasa di bawah standar. Ketidakpuasan hati ini akan membunuh semangat kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Mari kita ingat, sesekali berhenti dan merenunglah. Cari tahu apakah kita masih mengikuti jalan yang benar atau telah terjebak dalam ekspektasi yang tidak kita pilih sendiri. Kesadaran akan pentingnya mencintai diri sendiri harus menjadi motivasi utama kita untuk terus melangkah maju. Jika kita dapat menarik napas dalam-dalam, kita akan menyadari bahwa perjalanan untuk menemukan cinta yang sejati harus dimulai dari diri sendiri. Keberanian untuk mencintai diri yang seutuhnya akan memulai perjalanan menuju perubahan yang hakiki, dan itu tidak untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam proses ini, kita belajar untuk mengenali keinginan dan kebutuhan kita yang sejati,
sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dari dalam yang tidak tergantikan oleh penilaian eksternal. Momen kesadaran seringkali muncul ketika kita terdorong pada titik terendah. Bayangkan, kala seorang wanita mulai menangis di balik pintu, mengumpulkan keberanian untuk berubah. Saat itu, dia sadar, hidup ini bukan sekadar mencari pujian dari orang lain. Ia belajar bahwa ketika kita berjuang untuk mendapatkan cinta sejati, kita harus mampu mengangkat diri dan merangkul kenyataan. Untuk berubah bukan demi orang lain, tapi untuk Sang Pencipta. Beberapa waktu kemudian, ia berusaha untuk mengganti fokus. Dia mulai menulis jurnal berisi semua hal yang ia syukuri setiap harinya. Dalam kesederhanaan saat menulis, ia kembali menemukan kebangkitan semangat yang telah lama hilang. Perubahan ini lambat, namun membuat dunia di sekelilingnya terasa lebih cerah. Melalui tulisan itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pujian, tetapi pada rasa syukur yang penuh. Dalam perjalanan itu, ia pergi ke sebuah majelis yang membahas cinta kepada Tuhan. Dari pembicaraan tersebut, keyakinan baru muncul dalam hatinya, bahwa cinta sejati bukan terbatas pada kata-kata, tetapi terbentuk dari tindakan. Dapat dilihat dari semangat menjalani hidup yang tidak lagi dikhawatirkan oleh penilaian orang. Kesadaran ini menjadi titik balik yang membawanya ke arah kesadaran lebih dalam. Dia merasa lebih memahami makna hidup dan pentingnya tindakan nyata dalam mencintai diri dan Tuhan. Menghadapi realita bahwa pengakuan dari orang lain bukanlah tujuan hidup memberikan kekuatan. Semua halangan, harapan, maupun ekspektasi yang sering terasa membebani perlahan-lahan mulai sirna. Tidak berarti kita tidak menghargai orang lain, tapi kita harus mampu menempatkan diri dan menjauhi penghakiman. Ya, benar adanya, ini bukan perjalanan yang mudah, namun langkah demi langkah dilakukan secara konsisten. Dalam perjalanan ini, setiap usaha kecil akan mengantarkan kita pada perubahan yang lebih besar. Percepat langkah, karena saatnya untuk bangkit dan menjalani hidup sepenuhnya. Ia mulai merangkul ketidakpastian dan menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Langkah demi langkah, ia menemukan cara untuk mencintai diri sendiri meskipun dalam kekurangan. Ia membangun keteguhan hati, dan kini mampu melihat masa depan yang lebih cerah, tidak terbebani oleh ekspektasi yang membelenggu. Disinilah semua dimulai, saat hati dipenuhi dengan niat untuk berubah demi Tuhan, bukan untuk manusia. Sekaranglah saatnya kamu buka mata dan hati. Hidup bukan tentang perubahan untuk dilihat oleh orang lain. Jika kamu ingin dicintai, maka cintailah dirimu sendiri. Jagalah niatmu dan pastikan cinta yang kamu cari adalah cinta yang hakiki dari Sang Pencipta. Ketika kamu mulai menyadari bahwa keikhlasan adalah kekuatan, maka saat itulah kamu akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Ini adalah saatmu untuk manifesto dirimu. Ingat, cinta sejati datang kepada mereka yang bukan hanya mengubah diri demi orang lain, tapi demi masa depan yang lebih baik. Ketika kamu mencintai diri sendiri, bukan hanya kamu yang bahagia. Namun, semua orang di sekitar kamu pun akan merasakan dampaknya. Jangan biarkan ekspektasi orang lain mengontrol hidupmu, cegah dirimu terjebak dalam rutinitas yang tidak berarti. Pikirkan serius, setiap keputusan yang kamu ambil haruslah untuk memajukan diri, bukan terjebak dalam bayang-bayang orang lain. Segeralah bertindak, kembangkan dirimu menjadi lebih baik. Jika kamu mampu mencintai dirimu tanpa terasing oleh dunia, siap-siaplah menuju kebangkitan baru. Perjalanan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa dirimu di hadapan Allah. Hari ini adalah awal baru yang mencerminkan potensi yang ada dalam dirimu, yang sudah lama terpendam. Jangan tunda lagi,
Langkah pertama bisa dimulai sekarang. Hasilnya akan mengubah hidupmu secara drastis. Ingat, setiap usaha yang kamu lakukan adalah langkah menuju cinta sejati yang hakiki. Hidup ini berharga, dan masa depanmu menanti untuk dijadikannya nyata. Dalam setiap langkah maju yang kamu ambil, ada secerca harapan dan kebahagiaan yang menanti. Mari kita bangkit, kita jalani hidup ini dengan penuh semangat dan keikhlasan, demi cinta yang tulus kepada diri kita sendiri dan kepada Sang Pencipta.